Anak-anak, hari ini Bu Betty akan memulai pelajaran dengan materi dasar klasifikasi makhluk hidup. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu sendiri adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Itu pengertian dari pengklasifikasian. Nah, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu kita namakan taksonomi. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah pengenalan makhluk hidup. Karena di sini makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ada tujuan khusus dan tujuan umum dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, tujuan khusus dulu dari pengklasifikasian makhluk hidup. 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau kita kenal dengan anatomi. 3. Manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sedangkan urutan-urutan takson dalam makhluk hidup, yakni tumbuhan maupun hewan, di sini ada urutan-urutan tertentu yang harus kita ketahui. Yang pertama untuk tumbuhan itu regnum. Sedangkan untuk hewan itu adalah kingdom atau kerajaan di sini. Untuk tumbuhan yang kedua adalah divisi. Sedangkan untuk hewan adalah filum. Untuk yang ketiga, untuk tumbuhan adalah kelas. Sama juga untuk hewan juga kelas. Urutan selanjutnya untuk tumbuhan itu kita kenal dengan ordo. Untuk di hewan pun juga sama, kita kenal dengan ordo juga. Urutan berikutnya setelah ordo yaitu famili. Pada hewan pun juga sama, setelah ordo adalah famili. Urutan berikutnya lagi adalah genus. Sama, pada hewan pun juga setelah famili adalah genus. Kemudian untuk urutan terakhir pada tumbuhan itu kita namakan spesies atau jenis. Sama, pada hewan pun juga setelah genus adalah spesies. Ini adalah urutan-urutan takson makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Jadi kalau di sini kita lihat bedanya adalah pada divisi dan filum. Pada takson dari kingdom ke spesies itu jumlah makhluk hidupnya berbeda dalam setiap takson sehingga akan semakin berkurang. Berbanding terbalik, semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka persamaan sifatnya akan semakin bertambah. Ini berbanding terbalik ya. Kelompok yang memiliki jumlah individu paling banyak itu adalah spesies. Nah, itu kita harus memahami satu persatu ya. Jadi semakin berkurang, semakin bertambah maupun banyak jumlahnya. Kriteria yang kita gunakan untuk pengklasifikasian tumbuhan yang pertama adalah organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak.
Yang ketiga, berdasarkan bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual, generatif maupun aseksual atau vegetatif. Kriteria yang digunakan untuk klasifikasi hewan sekarang. 1. Saluran pencernaan makanan. Yang kedua adalah kerangka atau skeleton. Yang ketiga, anggota gerak. Nah, ini kriterianya antara klasifikasi tumbuhan maupun klasifikasi hewan. Pemberian tata nama ganda yang diatur dalam kode internasional itu kita sebut dengan nama binomial nomenklatur. Padi, nama lain ilmiahnya adalah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan penunjuk dari nama genus, sedangkan kata sativa merupakan penunjuk nama dari spesies. Kemudian yang kedua, tata caranya adalah harus ditulis miring seperti Oryza sativa atau diberi garis bawah. Nah, seperti yang dicontohkan sini. Yang perlu diketahui juga adalah dalam proses penulisannya terdiri dari dua suku kata, Oryza sama sativa. Oryza menyatakan genus, sedangkan sativa menyatakan jenis. Huruf pertama untuk huruf Oryza itu harus ditulis huruf besar, sedangkan pada sativa huruf kedua harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini tadi adalah pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi sambil ada tanya jawab, mana yang kurang jelas maupun mana yang sudah jelas. Dan nanti selanjutnya akan pembelajaran tentang mikroskop. Oke, terima kasih anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.